Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sampai hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 55, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hierarki kepemimpinan. Innama waliyukumullah, yang pertama sesungguhnya pemimpinmu itu Allah, dan yang kedua wa rasuluh, dan pemimpinmu yang kedua adalah Rasulnya, dan yang ketiga walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, dan orang-orang yang beriman itu yaitu mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat, dan selanjutnya mereka selalu dalam keadaan ruku. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama sekali dalam hierarki kepemimpinan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-ayah. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari bermacam-macam kegelapan menuju satu cahaya, dari kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan,
kegelapan kemusyrikan, dan juga kegelapan kemaksiatan menuju satu cahaya, yaitu cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya taat. Akan tetapi orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah tagut, yaitu yang mengkanter kepemimpinan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali membawa orang-orang yang beriman tadi keluar dari nur, dari cahaya, kembali menuju kegelapan. Merekalah penduduk mereka, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Kaum muslimin jamaah sidang yang berbahagia, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turun langsung memimpin dunia ini. Allah mengutus Rasulnya, mengutus nabinya. Di dalam sebagaimana yang tadi khotib bacakan, innama waliyukumullahu wa rasuluh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paman ata'ani faqad ata Allah, wa man asni faqad ashallah. Barang siapa yang patuh kepadaku, berarti dia patuh kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia berarti durhaka kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sehingga nabi dan rasul belum tentu digantikan, karena beliau adalah penutup para nabi. Tetapi sebagai wali, sebagai pemimpin, beliau digantikan oleh siapa? Beliau digantikan yang sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 55 tadi, walladzina amanu. Saudara-saudaraku, prosesi pergantian pemimpin dari Rasulullah di dalam surat Al-Maidah ini dituangkan yang memimpin adalah selanjutnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman, bukan satu orang tapi umat, al-ummat al-islamiyah, yaitu kepemimpinan itu diserahkan kepada umat. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin apa yang disebut dengan ismatul ummah, yaitu kesucian umat. Orang-orang yang beriman, karena iman tidak bisa kita ketahui kecuali dengan Islam, maka syarat pemimpin yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wali yang pertama adalah muslim. Hal ini dituangkan sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahijul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu-satunya, mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada yang demikian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa ayat 144 ditegaskan lagi bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattahijul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang yang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Jadi saudara-saudaraku jamaah yang berbahagia, memang ada pilihan muslim, ada pilihan beragama Islam, dan juga ada pilihan kafir. Apabila orang Islam meninggalkan orang-orang yang beriman dan memilih orang-orang kafir, maka Al-Quran mengatakan di situ tidak dibenarkan. Lalu ancamannya apa? Sebagaimana yang tertuang firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 55, ayat 51, dan juga surat An-Nisa ayat 144, karena di situ dijelaskan bahwa kriteria pemimpin yang pertama adalah muslim, yaitu orang yang beriman. Tapi tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya berislam. Harusnya syarat berikutnya adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Hablum minallah. Bagaimana pemimpin dikatakan dia soleh kalau dia tidak menjalankan ibadah sholat? Selanjutnya apa? Wa yu'tunaz zakah, dan juga mengeluarkan zakat. Di dalam mengeluarkan zakat ini ada 3 pengertian dalam membayar zakat. Yang pertama, orang yang membayar zakat itu yaitu orang yang bersih hatinya. Bersih hatinya dari apa? Dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan harta. Apa yang utama? Tentunya adalah penyakit tama, yaitu penyakit serakah. Penyakit serakah ini menjadi potensi mendorong seorang yang akan menjadi pemimpin akan melakukan tindakan-tindakan korupsi. Yang kedua, orang yang membayar zakat itu adalah orang yang bersih hartanya, karena zakat membersihkan harta. Dan yang ketiga, zakat bermakna keberpihakan kepada kaum yang lemah, kepada rakyat kecil, kepada du'afa, kepada mustad'afin, orang-orang yang tertindas. Maka inilah klasifikasi di dalam ayat yang berbunyi tadi yang khatib sampaikan, wa yu'tunaz zakah. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, maka seorang pemimpin itu harus memimpin yang pro rakyat, yang pro orang-orang kecil, dan juga yang sudi kiranya menolong orang-orang yang lemah. Hukum tegak, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan juga yang berpihak kepada rakyat sebagaimana yang dituangkan dalam Quran yang khatib sampaikan tadi. Dan selanjutnya
yang berpihak kepada rakyat kecil. Kalau ini didapatkan, tentunya di dalam ayat yang terakhir adalah wahum rakiun, dan mereka selalu dalam keadaan ruku. Artinya simbol majazi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengikuti Rasulnya, kepatuhan terhadap ajaran Islam. Maka bila syarat pemimpin ini yang telah digambarkan atau dikisahkan di dalam Al-Quran tadi terpenuhi, maka bolehlah kita mencari kriteria pemimpin dari aspek leadershipnya, dari aspek kemampuannya, dan juga dari aspek jejak rekamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum ibadahul muttaqin wa adabna bil Qur'anil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahnya, dan tentu meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.